Video ini didukung oleh Asyri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Jadi tempatnya belajar di sini. Kamu belajar di tempat lain nggak bakal dikasih ilmunya, tak kasih tahu. Jadi Anda belajar di tempat lain, tak jamin nggak dikasih ilmunya. Kenapa? Karena prinsipnya adalah ilmu itu ya rahasia kami. Itu rahasia perusahaan kami. Kalau tak kasih ke orang-orang, tak bagi-bagi, nanti jadi saingan saya. Kalau saya kan nggak gitu. Kalau prinsip saya itu, saya di sini tuh menciptakan pesaing sebenarnya itu. Saya menciptakan Anda ini pesaing-pesaing saya. Tapi jadilah pesaing yang baik. Itu pesan saya selalu itu, berkaitan dengan attitude dan moral. Pokoknya selalu diingat-ingat, kalau Anda sudah hebat, sudah juara internasional, sudah juara nasional, sudah juara kemana-mana, biasanya penyakitnya manusia itu lupa. Ingat-ingat ini omongan saya, ini nanti ada videonya, jadi sekian puluh tahun dan 100 tahun yang akan datang insya Allah ada ya, omongan saya seperti itu. Dan tidak berubah. Saya sering ketemu yang begitu, Santi tak ajarin, wah pinter, hebat itu, juara kemana-mana. Saya disebut aja enggak apa-apa, enggak masalah saya. Yang menilai saya itu kan Allah kan, karena urusan saya itu sama Allah. Loh, saya itu disuruh ngajarin ilmu ke Anda nih, atas perintah guru saya. Loh iya kan? Yang ngasih ilmu ini siapa? Gusti Allah kan? Ya, kalau nggak dikasih ilmu, saya itu masalahnya ditakdirkan punya ilmu ini, gitu, Mas. Ahli di bidang ini, sak pakar-pakar, ahli-ahli ini. Jadi kalau nggak saya amalkan, terus siapa nanti yang ngajarin sampean-sampean itu loh? Kalau semua orang itu hitung-hitungan. Ya nggak? Coba belajar. Kamu belajar GRC, kamu nggak bisa. Pasti gitu. Coba praktekin aja coba, kalau nggak percaya. Makanya gunakan kesempatan di sini sebaik-baiknya. Bahkan seluruh pengajar yang notabene-nya adalah santri-santri senior, itu mereka udah jadi ahli semua. Mas Prima itu miliaran tuh proyeknya itu, Mas Prima itu. Ya, Mas Prima itu dari Demak, itu angkatan PSKK 2017 apa 16 ya? 2016 ya. Di sini itu udah lulus S2, Mas. Sudah S2 dari Nurul Iman Parung, mondok di sini. Ya, hampir 3 tahun. Pematangan kaligrafi dan GRC. Cuman memang mendalamnya di ilmu kaligrafi terapan, Mas Prima itu. Kaligrafi kaedahnya masih kalah sama yang lain-lain kayak Ustadz Iqbal, Ustadz Tony. Kan semua santri kan punya kelebihan masing-masing. Ya enggak? Kalau kamu pengen seperti saya, semua master, semua ahli ya harus belajar lama. Belajarnya lama, kan 20 tahun. Kaligrafer di Indonesia itu punya keahlian paling Mokohar tok gitu kan. Juara internasional cuma juara internasional tok, suruh bikin GRC tok. Sampai meleding ya ora iso. Sampai jengking ya ora gudak. Karena enggak keahliannya, dia harus belajar. Ya enggak? Dia mau punya keahlian apa lagi? Landscape, enggak belajar enggak bisa. Dosa kan semuanya ahli di bidang itu. Gitu loh. Makanya di PSKG ini kesempatan untuk Anda minimal tahu itu Anda gunakan sebaik-baiknya, sehingga nanti kalau pulang ke daerah, wah aku nggak punya waktu lagi untuk belajar lagi di PSKG. Udah, manfaatkan untuk pengembangan diri. Itu caranya, Mas. Insya Allah nanti berkah. Karena saya yakin ilmu yang saya berikan kepada Anda dengan cuma-cuma itu, Allah akan menggantikan dengan ilmu-ilmu baru. Itu ada hadisnya itu. Ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tidak saya ketahui, berarti saya laduni. Laduni berarti Allah yang membimbing langsung. Lewat jalan apa terserah Allah kan gitu. Sampai nojo ngatur kan gitu. Iya kan? Tadi ada teman saya dari Pati itu jadi asisten staf kementerian. Padahal dia nggak pernah kuliah, cuma mondok pesantren. Ya kok bisa? Ya bisa. Ilmu itu kan dari Allah ya enggak? Dan didapatkan dengan cara apa saja. Kayak gini kan,
tahu Anda tiba-tiba tersentuh hati, tiba-tiba dipanggil-panggil sama Allah, terus didatangkan ke sini. Yang menggerakkan hatimu siapa? Saya, kan enggak kan? Nah, tugas saya ngajar kan gitu, memberi fasilitas. Kalau saya kembalikan fasilitas yang ngasih ini siapa? Kekayaan dan rezeki nikmat yang saya terima itu dari siapa? Dari Allah kan? Kasih keluarga ibu saya yang luar biasa ngurusin Anda meskipun udah tua. Mikirin sahur Anda gimana caranya. Enggak gajian ibu saya itu. Kadang malah nekori itu, ini kurang itu. Jangan sampai inilah, makan itu cuman tahu tempe, kasih daging ada, telur lah kan gitu. Kalau di pesantren kan biasanya seminggu sekali baru daging ya. Di sini tiap hari makan daging, ayam, ikan. Tahu tempe wajib itu kalau saya. Saya hobinya memang tahu tempe. Tapi kan bergizi gitu. Soal enak atau tidak ya begitulah ala kadarnya masakan orang Kudus. Orang-orang Jawa, luar Jawa itu kadang pas pertama kali masak di sini, makan di sini tuh kayak manis-manis gimana gitu ya, ya kan? Ya enggak? Ya, biasanya gitu rata-rata itu. Terus akhirnya, wah ini kurang pedes bah gitu kan. Kasih sambal sendiri kan gitu kan. Santri di sini dulu itu ada yang namanya murtado dari Batam itu. Saya masih ingat betul. Sayurnya itu sayur cabai mas, bayangin aja itu. Cabai itu dibikin sayur, bayangin aja itu. Sayur cabai hijau itu loh, dibikin sayur sama dia itu. Hobi pedes. Itu orang Batam itu, hobinya masak. Jadi selera santri ya sebegitu. Tapi kita harus bersyukur ya. Dari adanya hal-hal itu, akhirnya kita bisa ketemu dan kita bisa dapat ilmu. Nah itu yang mentakdirkan siapa? Gusti Allah ya. Wakola Mas Heru, tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Sodakta ya Mas Heru ya. Kan gitu toh. Nggak ada yang kebetulan, memang betul itu. Bahkan daun jatuh itu atas kehendak Allah kok. Kan kebangetan banget kalau misalnya ada santri yang dia melalui mata rantai ilmu, belajar dari ini, terus ada yang tidak diakui. Kira-kira barokah nggak ini? Allah nggak ridho mas pasti. Itu dia ingat betul itu. Saya selalu mengingatkan santri itu, karena kalau kamu baik sama gurumu, yang beruntung itu bukan saya, gurumu, bukan, tapi kamu sendiri. Contoh, kenapa kamu disuruh sholat? Kenapa kamu disuruh puasa misalnya? Ada hal-hal yang Allah itu mau ngasih ilmu kepada Anda. Contoh misalnya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dikasih ilmu sama Allah, min ta'wilil ahadis. Bisa mentakwilkan mimpi. Itu hikmah dari mana? Ketika di penjara kan? Coba waktu itu nggak di penjara. Allah nggak ngasih ilmu min ta'wilil ahadis, takwil mimpi loh mas. Nanti kita tuliskanlah di sinilah Khodiwani pakai uslub gaya izzat. Jadi setiap peristiwa yang kadang itu tidak mengenakkan kita, kadang menyusahkan kita, yang menurut kita itu wah itu nggak enak banget ini. Dia guru kok model kayak gini, misalnya gitu. Aduh PS kaki nggak jelas ini, panas banget apa segala macam. Kamu selalu ngeluh-ngeluh tentang hal itu. Terus di penjara lebih panas mana ayo tak tanya. Apalagi penjara di Mesir, ada AC-nya nggak? Cuman Nabi Yusuf itu loh di penjara itu ada AC-nya nggak? Prihatin sekali mas itu mas. Bayangin aja itu orang jujur di penjara karena difitnah. Sebabnya apa? Bolak-balik beliau mengalah. Kan begitu kan? Saya nggak apa-apa difitnah begitu, yang penting saya selamat. Dan ketika itu apa yang terjadi? Allah ngasih anugerah dengan dikasih ilmu ta'wilil ahadis. Oke. Makanya di dalam Al-Quran itu diabadikan, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, Robbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Oke, kita akan goreskan di sini ya. Nanti biar Anda juga sekalian kita ya tadabbur Quran juga lah. Oh, kok bisa begitu ya? Itu ada sebab-sebabnya. Termasuk sebab Anda sukses ya, karena Anda mau prihatin, mau susah payah, jauh-jauh dari NTB ke sini. Pulang pasti berhasil, udah omongan saya dengerin aja. Karena yang merintahin saya itu wali-wali mas, tak kasih tahu. Yang merintahin saya untuk mendirikan PSKK ini para wali, guru-guru saya itu wali-wali semua. Jadi jangan khawatir Anda. Oke, kita tulis dari surat Yusuf ya ini ya.